Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal dari kesetimbangan ion dalam larutan dari asam kuat dan basa lemah. Baik, untuk soal pertama, hitunglah pH larutan NH4Cl 0,1 molar jika Kb NH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah NH4Cl itu bersifat asam atau basa. Nah, untuk itu kita buat reaksinya. NH4Cl itu terdiri dari kation sisa basa yakni NH4+ dan juga anion sisa asam yakni Cl-. NH4+ merupakan ion dari basa lemah yakni NH4OH dan Cl- merupakan ion dari asam kuat yakni HCl. Nah, sudah kita ketahui pada penjelasan materi bahwasanya jika larutan garam itu terdiri dari asam kuat dan juga basa lemah, maka akan bersifat asam. Oleh karena itu, NH4Cl itu akan bersifat asam. Nah, untuk mencari pH larutan, kita gunakan rumus H+, yakni akar Kw per Kb dikali konsentrasi B. Nah, konsentrasi B+ ini merupakan kation sisa basa. Nah, pada reaksi itu adalah NH4+. Untuk itu kita perlu konsentrasi NH4+. Nah, di sini diketahui pada soal konsentrasi 0,1 molar itu adalah milik NH4Cl. Bagaimana dengan NH4+? Untuk itu kita perlu menghitung. Ya, kita perlu menghitung dengan 1 per 1 dikali 0,1. 1 itu merupakan koefisien dari NH4+. Rumusnya, koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan konsentrasi yang diketahui. Koefisien yang ditanya, yang kita tanyakan NH4+. Nah, lihat koefisiennya adalah 1. Walaupun tidak dituliskan, itu adalah 1. Kemudian, dibagi dengan koefisien yang diketahui. Yang kita ketahui di sini konsentrasinya adalah untuk NH4Cl. Nah, jadi koefisiennya itu adalah 1, walaupun tidak dituliskan artinya 1. Dikali dengan konsentrasi yang kita ketahui, yakni 0,1. Sehingga didapatlah konsentrasi dari NH4+ itu adalah 0,1. Nah, jika sudah dapat, maka langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Kw itu sama dengan 10 pangkat minus 14. Kb-nya 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan 10 pangkat minus 1. Nah, 0,1 itu sama dengan 10 pangkat minus 1 ya, dituliskan. Sehingga, perhitungan matematikanya 10 pangkat minus 14 ditambah dengan 10 pangkat minus 1. Maksudnya, pangkat itu ditambah dengan minus 1 untuk bilangan berpangkat. Jadi, 10 pangkat minus 15. Kemudian, 10 pangkat minus 14 itu depannya adalah 1. Jadi 1 per 2. Kemudian didapatkanlah 0,5 kali 10 pangkat minus 10. Kenapa bisa 10 pangkat minus 10? Karena pada bilangan berpangkat, jika dibagi maka pangkatnya itu akan dikurang. Jadi minus 15 dikurang minus 5, maka akan dapat minus 10. 1 bagi 2, 0,5. Nah, diakarkanlah dari sini. Dapatnya 0,71 kali 10 pangkat minus 5. Jika bilangan berpangkat diakarkan, maka pangkatnya dibagi 2. Itu kan awalnya 10 pangkat minus 10. Nah, dibagi 2 jadi 10 pangkat minus 5. Akar dari 0,5 adalah 0,71. Maka kita pindahkan saja komanya. Jadi 7,1 kali 10 pangkat minus 6 molar. Kemudian kita cari pH. Karena dari soal yang ditanya adalah pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, pH sama dengan min log 7,1 dikali 10 pangkat minus 6 molar. Perhitungannya akan sama dengan pH sama dengan min log 7,1 ditambah dengan min log 10 pangkat minus 6. Bisa dibuka lagi catatan logaritmanya, bahwasanya jika log itu ada perkalian dalam kurung, maka lognya akan terpisah dan berubah tanda menjadi tambah, seperti itu. Maka akan didapatkanlah min log 7,1 ditambah 6. Yang mana min log 10 pangkat minus 6 itu turun 6-nya. Karena itu sebenarnya
10 log 10. Jadi 6 pangkatnya akan turun karena 10 log 10 itu adalah 1. Kemudian kenapa bisa berubah jadi positif? Di mana tanda negatifnya? Karena dia negatif, min log ya, di depan log itu kan ada minus. Kemudian pangkat 6-nya itu juga minus, maka akan menjadi positif. Sehingga bisa kita tuliskan 6 min log 7,1. Didapatkan 5,15. 5,15 itu didapatkan dari log 71, bisa kita cari dari kalkulator. Kemudian kita kurangkan dengan 6. Jadi 6 dikurang nilai dari log 7,1 didapatkan 5,15. Selanjutnya soal nomor 2. Sebanyak 200 ml larutan HCl 0,15 molar dicampur dengan 100 ml larutan NH4OH 0,3 molar. Diketahui Kb dari NH4OH adalah 10 pangkat minus 5. Berapakah pH larutan yang terjadi? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita perlu beberapa langkah. Yang pertama, kita mencari mol dari masing-masing larutan. Karena di sini larutannya masih larutan asam dan juga larutan basa ya. Larutan asamnya yakni HCl dicampurkan dengan larutan basanya NH4OH, di mana larutan HCl merupakan larutan asam kuat dan juga larutan NH4OH merupakan larutan basa lemah, sehingga campuran larutan ini akan bersifat asam. Jadi langkah pertama kita mencari dulu mol dari masing-masing larutan. Mol HCl, rumus mencari mol adalah molaritas dikali volume. Jadi 0,15 molar dikali 200 ml didapatkan 30 mmol. Begitu juga dengan mol NH4OH didapatkan 30 mmol. Langkah yang kedua, kita mencari mol larutan garam NH4Cl. Karena yang langkah pertama tadi kita mencari mol dari asam dan basanya. Karena kedua larutan ini dicampur, maka kita harus mencari mol dari campuran yang terbentuk. Nah, reaksinya HCl ditambah dengan NH4OH, maka akan menjadi NH4Cl ditambah dengan H2O atau air. Mula-mulanya HCl itu 30 mmol, NH4OH juga 30 mmol. Maka ketika dia dicampurkan, semuanya akan habis bereaksi. Maka NH4Cl yang didapatkan adalah 30 mmol. Kemudian setelah dapat mol dari NH4Cl, maka langkah ketiga adalah dihitung konsentrasi garam. Konsentrasi NH4Cl akan kita hitung, karena dalam rumusan mencarinya perlu konsentrasi dari kation sisa basanya. Maka di sini kita ketahui untuk mencari molaritas rumusnya adalah mol per volume, di mana mol di sini dapatnya 30 mmol dan volume. Volumenya di sini adalah volume total dari larutan asam dan juga larutan basa, karena NH4Cl yang didapatkan itu merupakan gabungan dari larutan HCl dan larutan NH4OH. Makanya volume yang digunakan adalah volume total. Nah, volumenya adalah 300 ml, karena 200 ml dari volume HCl dan 100 ml dari volume NH4OH. Sehingga didapatkan molaritasnya adalah 0,1 molar. Kemudian langsung saja kita masukkan nilainya yang didapat dengan rumus. Karena larutan ini bersifat asam, maka rumusnya adalah konsentrasi H+, sama dengan akar KW per KB dikali dengan konsentrasi basa, ion sisa basanya. Maka 10 pangkat minus 14 dibagi dengan 10 pangkat minus 5 dikali dengan 10 pangkat minus 1. 0,1 itu akan sama dengan 10 pangkat minus 1. Didapatkan dengan perhitungan 10 pangkat minus 10 hasilnya. Diakarkan, dapatlah 10 pangkat minus 5. Kemudian sesuai dengan pertanyaan dari soal, berapakah pH larutan? Maka pH sama dengan minus log konsentrasi H+. Didapatkan minus log 10 pangkat minus 5, maka kita turunkan saja pangkatnya jadi 5. Kemudian soal terakhir, hitunglah pH larutan NH4 2 kali SO4 0,1 molar jika diketahui Kb dari NH3 adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Baik, untuk menjawab soal ini, kita juga perlu mengetahui apakah larutan NH4 2 SO4 bersifat asam atau basa. Kita lihat reaksinya.
NH42 kali SO4 jika diuraikan akan menjadi NH4+ dan juga SO42-, di mana NH4+ itu adalah ion dari basa lemah, yakni NH4OH, sedangkan SO42- merupakan ion dari asam kuat, yakni H2SO4. Jadi, larutan ini akan bersifat asam karena terdapat ion dari asam kuat, yakni SO42-. Dan juga NH4+ merupakan ion dari basa lemah yang akan terhidrolisis dalam air menghasilkan ion H+. Maka digunakanlah rumus konsentrasi H+, sama dengan akar Kw/Kb dikali dengan konsentrasi ion sisa basa lemahnya, yakni konsentrasi NH4+. Untuk mencari konsentrasi NH4+, sama dengan soal nomor 1 tadi penyelesaiannya. Di sini kan diketahui konsentrasi NH42 kali SO4, tapi tidak diketahui konsentrasi NH4+. Maka, untuk mencarinya kita gunakan 2/1 dikali 0,1 sama dengan 0,2. 2 merupakan koefisien yang ditanya. Yang ditanyakan NH4+. Nah, koefisiennya ada 2, maka kita tuliskan 2/1. 1 di bagian bawah itu merupakan koefisien dari larutan yang kita ketahui konsentrasinya, yakni NH42 kali SO4. Ini 1 ya, koefisiennya. Kemudian dikali dengan konsentrasi yang ketahui, yakni 0,1 molar, sehingga didapatkan 0,2 molar untuk konsentrasi NH4+. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumusan, didapatkan 10⁻⁴ dibagi dengan Kb-nya 2 kali 10⁻⁻15 dikali dengan konsentrasi yang sudah kita cari, yakni 2 kali 10⁻⁻1. 0,2 itu jika dijadikan bilangan berpangkat akan sama dengan 2 kali 10⁻⁻1. Sehingga dalam hitungannya akan menjadi 2 kali 10⁻⁻15 dibagi 2 kali 10⁻⁻5. Karena bilangan berpangkat apabila dikali maka pangkatnya akan ditambah. Jadi kenapa bisa jadi 10⁻⁻15? Karena minus 14 ditambah dengan minus 1. Seperti itu. Maka didapatkan 10⁻⁻10. Di mana bilangan berpangkat apabila dibagi, maka pangkatnya itu dikurang. Jadi, minus 15 dikurang dengan minus 5. Sama dengan minus 10 ya. Jadi, ketika dihitung akan menjadi akar 10⁻⁻10. Dan bilangan berpangkat jika diakarkan, maka pangkatnya itu dibagi 2. Sama dengan 10⁻⁻5. Maka kita mencari pH dari larutan NH42 kali SO4. Konsentrasi H+ yang kita dapat itu adalah 10⁻⁻5. Maka kita buat seperti ini dan didapatkan pH-nya 5. Bagaimana? Mudah bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.